Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, kalau kan kita ngomongin tadi, sempat ngomongin ada yang tanya juga nih Pak, soal sideways. Ya. Market kan, kalau saya perhatikan, sideways-nya udah, wah panjang sekali Pak, gitu ya. Dan biasa kan market move in cycle ya, jadi ada siklus-siklusnya ya, ada siklusnya nanti waktu pricing up lagi, setelah itu mungkin marketnya sideways, nanti mungkin ada masa dia koreksi lagi gitu ya. Nah, sideways ini bisa berlangsung sampai berapa lama Pak kira-kira menurut pengalaman Bapak ya, yang mungkin udah mengalami cycle beberapa kali yang ada di ISG gitu. Sideways-nya ini kalau saya pribadi melihat bahwa situasinya sebenarnya tidak berlangsung lama ya, karena dalam jangka panjang kita melihat bagaimana IHSG itu bertumbuhnya juga oke, gitu ya. Coba lihat dari tahun 2020 sampai sekarang ya, dari minus 37% sampai sekarang di atas gitu. Walaupun memang sekarang kondisinya kita masih jauh dari IHSG tertinggi ya. Kita kalau nggak salah the highest ever itu tahun lalu bulan September itu mencapai sekitar 7.300 ya. Sekarang Ya, turun ya. Nah, kembali pasar kita ini kan boleh dibilang sangat cepat sekali reboundnya gitu ya. Selama ada stimulus-stimulus tertentu baik domestik ataupun eksternal itu bisa menambah gede gedor lah. Kedua, teman-teman harus mempertimbangkan bagaimana di bursa kita, di pasar kita itu kan ada juga jenis-jenis saham-saham yang kategorinya seperti jenis-jenis yang cyclical, jenis-jenis yang memang sudah mapan ya. ya, Teman-teman harus melihat gitu dampaknya dari semua itu bagaimana. Nah, khususnya bagi saham-saham yang memang memiliki fundamental yang tinggi, itu tentunya bisa mendongkrak ya pergerakan dari IHSG kita. Ya, teman-teman, kita memang belum sepenuhnya pulih lah. Artinya masih ada beberapa sektor-sektor yang masih terdampak lah dengan adanya pandemik ini, ya, dengan adanya kondisi-kondisi luar negeri. Tetapi saya hanya bisa mengatakan bahwa posisinya adalah kita memang mengarah ke jalur yang positif gitu. Nah, memang saat ini masih dihantui dengan beberapa faktor-faktor eksternal, salah satunya tadi masalah yang plafon Amerika tadi gitu ya. Tapi dari sisi domestik saya tidak melihat itu ada satu ancaman yang boleh dikatakan bisa memberikan dampak negatif pada IHSG kita. Karena kita kembali nih, kita memasuki suatu fase di mana memasuki bulan pesta demokrasi. Nah, walaupun masih tahun depan ya, tetapi kan kita lihat bahwa demokrasi kan bukan tiba-tibanya one action tiba-tiba jebret selesai gitu, tidak. Tapi ada woro-woronya dari tahun ini di semester ya, 2 ini sudah mulai rame ya, dan itu tentunya memberikan dampak bagi beberapa sektor-sektor yang nantinya akan terdampak nih dari sisi penyelenggaraan pemilu ini. Banyak sektor yang akan terlibat. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya yang terjadi 2009, 2009, 2014, 2019, saya tidak melihat adanya terjadi IHSG kita ditutup turun di tahun-tahun terjadi pemilu. Itu oh, menunjukkan bahwa harusnya kita optimis juga dong di 2024 ini akan memiliki tahun yang juga positif. ya, Gitu ya, melihat dari tren-tren sebelumnya gitu. Kembali ini pesta demokrasi. Nah, kalaupun ada yang membuat orang menjadi panik atau mungkin jadi kayak mikir-mikir untuk masuk ke dalam investasi, ya biasanya kan itu nanti ketika mengerucut ya, ketika nanti misalnya, oh siapa nih pemimpinnya, calon-calonnya ya, walaupun sekarang di media udah beredar siapa sih calon-calon ya, pemimpinnya, ya kan gitu, dan itu kan masih panjang, long way to go, karena masih belum tahu siapa wakil-wakilnya. Nah, semua itu bisa memberikan dampak Pak Will, teman-teman, ya, karena biar bagaimana, namanya kita melihat market, kita juga melihat apakah akan begini, akan begitu, kalau si ini menang akan bagaimana. So, namanya market itu selalu full of yang namanya predictions, full of yang namanya gimmick-gimmick terkait dengan kondisi yang beginilah gitu. Tetapi semuanya harusnya berbicara optimis. Ya, siapapun pemimpinnya kan tetap kita berpikir bahwa Indonesia ini akan berkembang ke arah yang jauh-jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Jadi teman-teman harus melihat ya ke arah seperti itu gitu ya. Jadi jangan hanya melihat dari sisi wah gini ini saya sampai kapan nih ya, kembali kalau kita juga nggak optimis ya percuma gitu kan. Yang gerakin pasar kembali nih satu hari yang gerakin pasar itu adalah investor retail. So kalau retailnya nggak bergerak nah susah. iya, Ya, perdagangan kita tuh mostly itu dikuasai oleh pedagang retail, artinya investor-investor retail. Jadi you should be optimist instead of being negative gitu. Supaya teman-teman juga melihat bahwa ya market kita ini kita sendiri yang gerakin, tidak dipengaruhi oleh investor asing gitu. Gitu Mas. oke, ya, 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 ya. Bicara tadi tentang sentimen kedepannya, tentang pemilu ya. Dan biasanya kalau sebelum menjelang pemilu, market memang slow seperti ini, market masih wait and see, nunggu pemimpinnya Hmm. siapa, atau gimana Pak kalau historis dari sebelumnya ya 2014, walaupun nanti bakal ditutup menguat gitu ya.
Ya, ya. kalau seperti ini. Ya memang akan dimulai dari satu tahun sebelumnya yang saya lihat itu bagaimana pergerakan pasar ya mungkin masih sideways ya karena sampai nanti akhirnya ditetapkan nih siapa ininya siapa katakanlah calon-calonnya ya gitu. Sekarang kan masih konsolidasi antar partai kita lihat gitu nanti kalau sudah ditetapkan sudah didaftarkan dan sudah fix inilah yang akan kampanye nanti. Nah, kita lihat bagaimana arah pergerakannya di situ. Karena setelah itu mulai, baru tuh nanti sektor-sektor terkait itu akan mulai menggeliat tuh gitu kan. Oke. Nah, apalagi nanti menjelang mengerucutnya. Oh, mau mengerucut nih misalnya dari berapa calon menjadi berapa calon. Nanti kan investor sudah pinter lah. Mereka akan menilai, wah kalau si ini menang nanti akan begini gini gini, nanti Iya. sektor ini akan naik segala macam. Nah itu akan banyak terjadi seperti itu. So kita memang nggak bisa memprediksikan akan seperti apa. Tetapi dari yang terjadi ya dari mulai H-1 tahun dari tahun penyelenggaraan pemilu, market kita sudah mulai bergairah nih gitu. Dengan catatan tidak terjadi sentimen-sentimen negatif dari sisi eksternal juga. Gitu. Ya biar bagaimana eksternal asing itu mereka juga melihat sebenarnya di Indonesia ya siapa sih leadersnya nanti. Iya. Indonesia adalah salah satu market tujuan perdagangan. Ya kita bersanding bersama China, bersama Amerika, India ya. Kita adalah market yang boleh dibilang sangat potensial. So banyak negara-negara yang they keep coming to us yang mereka mencoba untuk selling their products karena memang begitu cepat diserap oleh masyarakat kita. Ya, kita tidak tergantung pada ekspor, tetapi kita boleh bilang cukup banyak melakukan impor kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya negara-negara itu tidak bisa menjual barangnya ke Indonesia, ini kan menjadi satu hal negatif bagi negara mereka. So, ketika nanti siapa leadersnya mengerucut ke siapa, nah asing tentunya sangat mungkin untuk mereka bisa menggelontorkan dana mereka masuk lagi ke market kita gitu. Nah, kalau sekarang kan situasinya ya kembali tadi bilang masih sideways sehingga asing pun yang notabene memiliki dana yang besar, mereka juga masih katakanlah masih beredar lah di luar negeri Indonesia nyari negara mana yang lagi potensial ataupun mungkin bisa saja mereka switching the products misalnya kalau situasi begini kayak mereka masuk ke instrumen obligasi pemerintah gitu ya jangan lupa asing masih punya 700-an triliun dana parkir di obligasi pemerintah kita ya. Dan menariknya adalah obligasi kita sejak era pandemik sampai sekarang pun bahkan dari era krisis tahun-tahun sebelumnya kita tidak mengalami rating yang menurun ya. Dan itu adalah satu hal positif di mana rating tuh sebagai acuan bisa nggak negara ini bayar utang atau tidak. Dan ternyata nilai kita dalam kondisi yang sangat layak investasi. Jadi itu harusnya dijadikan sebagai katalis positif bagi investor. Asing aja mereka masih trust nih sama negara kita. Masa kita nggak trust? Masa masyarakat kita malah pesimis kan gitu. Nah itu hal yang harus kita garis bawahi. Begitu, Pak William. Iya. Kalau bicara tentang sektor nih Pak, sektor-sektor yang menarik menjelang tadi kan sempat di-mention juga perdagangan, apakah pemimpinnya ini pro perdagangan, setelah itu ada beberapa sektor yang Bapak perhatikan juga gak yang bakalan bergairah menjelang pemilu, kan mungkin media, consumer, ya karena kan logikanya kan nanti bakalan ada woro-woro ibaratnya di media-media yang ada di Indonesia, setelah itu bantuan sosial atau sektor konsumer, ya kan? Iya. Biasanya kan kita menyambung-nyambungkan, kasih cocok mulut. Oh, benar. Iya. Indonesia tuh sangat suka dengan cocok logi. Iya. Jadi kadang-kadang kita jadi kayak cenayang sendiri gitu. Tapi benar ya Pak Will sampaikan tadi, memang itu beberapa sektor yang boleh dibilang ya, bukan dipastikan, tapi boleh dibilang memiliki peluang besar untuk mengalami suatu kondisi tren yang positif gitu. Ya berbicara media, ya berbicara bidang-bidang konveksi seperti itu, berbicara masalah infrastruktur gitu. Ya biasa kan kalau gimana ya kalau menjelang akhir-akhir tahun atau menjelang masa tertentu kan biasanya budgetnya kan dimaksimalkan ya untuk infrastruktur untuk apa dan itu kan tentunya memberikan proyek juga nih bagi beberapa perusahaan. Nah teman-teman itu umum lah, saya rasa itu sudah umum gitu ya, termasuk juga dengan consumer goods. Soal tadi kata Pak Will bagi-bagi sembako apa segala macam dan itu banyak gitu. Artinya bukan hanya pemain tunggal atau bukan hanya satu spesifik dan itu akan melibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di bursa khususnya. Ya telekomunikasi juga banyak banget tuh. Jadi bisa dibilang pesta demokrasi seperti ini tuh akan memberikan dampak positif sih harusnya. Karena itu
terlihat kan dari beberapa tahun penyelenggaraan pemilu, kita lihat banyak sekali sektor yang meningkat dan itu bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan IHSG kita naik juga gitu. Ya. Nah, nanti setelah sudah didefinitifkan, oh ini presidennya, oh ini yang pemimpin yang barunya. Nah, itu juga udah babak baru lagi tuh. Situasinya juga akan lebih diharapkan menjadi sesuatu yang lebih positif lagi, karena ibaratnya janji-janji yang disampaikan di masa pemilu akan direalisasikan gitu dengan cepat gitu ya. Ya makanya kan kita harus melihat juga siapa nanti orang-orang yang akan menjadi peserta dari pemilu itu sendiri, siapa nih yang definitifnya. Nanti dari situ kan kembali kita lihat bagaimana strateginya, bagaimana yang akan dia lakukan gitu. Karena semua itu berkaitan, Bro Will, Bapak Ibu teman-teman ya. Karena itu berkaitan gitu. Apakah proyek-proyek yang sekarang berjalan akan tetap diteruskan lagi? Semua itu berpengaruh gitu. Tapi ya saya cuma menyampaikan bahwa be optimis bahwa Indonesia ke arah yang selalu lebih baik. Ya kita bukan mundur, kita akan ke arah lebih baik. Ya, Itu Pak Will. setuju. Oke. Pak, ini saya mungkin open question ya Pak, sama dari teman-teman semua ya. Setelah itu di komen tanya nih, dari banyak saham ternyata banyak bandar gorengan ya. Jawab dong. Bandar gorengan. Banyak ya. Kalau bilang banyak ya namanya bandar memang digorengan. Bandar itu memang goreng digorengan. Teman-teman ngerti nggak sih saham gorengan? Gorengan itu adalah ya istilahnya sebenarnya bukan istilah yang firm, karena kita sendiri tidak pernah punya istilah saham gorengan gitu. Betul. Tapi lebih ke arah saham-saham yang sifatnya layer 3, layer 2, layer 1 ya. Layer 3 itu saham-saham utama, prime ya, saham-saham prime yang harga dia memiliki kapitalisasi itu di atas 10 T. Ya, kalau saham-saham layer 2 tuh saham-saham tengah ya antara 1 T sampai sebelum 10 T lah gitu ya. 1 sampai 10 T itu adalah yang tengah. Yang di bawah 1 T itu yang saham-saham gorengan. Saham-saham yang dikatakan memiliki fundamental yang boleh dibilang tidak baik ya. Dan ini tentunya akan lebih mudah untuk menggerakkan pasar. Nah, pertanyaannya sebenarnya yang menghidupkan bandar siapa? Ya tentunya market lah. Gitu. Karena apa? Kita tuh masih dengan status followers. Jadi banyak investor kita yang mungkin tidak yang menjadi investor tapi tidak melalui suatu edukasi ya, edukasi yang dibikin gitu. Mereka akhirnya karena tidak memiliki pemahaman, ya udah ikut aja deh gitu. Kedua, dengan keterbatasan daya yang dimiliki, ya otomatis dia akan mengkalkulasi, oh dengan duit gue begini masuknya ke saham-saham seperti ini. Ya. Nah, umumnya ya saham-saham itu adalah kategori yang saham-saham yang layer 1 layer berapa tadi? Layer 1 layer 3 maksudnya. Layer 3 tuh berarti yang paling bawah ya gitu. Ya. Layer 3 dengan harga yang murah gitu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang menghidupi istilah bandar itu karena kita mau makan gitu. Ya. Tapi kalau istilah bandar itu boleh dibilang ya sulit terjadi di saham-saham yang layer 1 di mana yang memiliki harga yang udah cukup tinggi. Gitu. Makanya saham-saham seperti itu kan dibilang saham-saham yang memang memiliki ketahanan yang lebih oke gitu. Ya, tapi kalau saham-saham yang layer 3 seperti itu ya turun naiknya bisa cepat gitu ya. Karena apa? Ada yang ngikutin. Tapi orang ngerti nggak sih kenapa saham itu naik gitu ya? Kenapa Anda beli saham itu ngerti atau enggak? Nah, begitu di harga tertentu akhirnya dia akan melepas kembali. Nah, orang yang baru bergabung di akhir-akhir yang ada malah cengok gitu kan, bengong lah. Katanya bagus, pas gue masuk sahamnya malah turun. Nah, ini berbicara momentum. Jadi teman-teman ya sebagai investor, sebagai trader ya, harus berpikir juga kapan momentum yang tepat untuk Anda beli saham ya. Jadi belilah di saat harga lagi di bottom, jualah pada saat harga lagi di pucuk. Jangan kebalikannya ya. Ini sering sekali salah kaprah. Ya, kadang-kadang orang baru tune in masuk ke informasi pasar beli saham apa, wah lagi rame nih ikutan beli, padahal harganya udah naik dari kapan tahu gitu ya. Pas dia beli sahamnya turun, nah kira apa trauma. Nah, investor baru jangan ikut-ikutan seperti ini. Anda tuh kalau baru ya apa ya, idealnya gini loh, step in pertamanya itu belilah saham-saham yang memang memiliki kondisi yang bagus. Karena saham-saham seperti ini memberikan Anda sustainable. Ya, saya tidak katakan oh saham bagus nggak bisa turun, bisa. Ada kok saham-saham yang sampai sekarang orang bilang gini, orang nyangkut nih sahamnya ini, sahamnya itu nyangkut, sahamnya Telkom, sahamnya Unilever, kan itu perusahaan bagus, tapi kenapa saya nyangkut, kenapa dia minus terus sahamnya gitu. Tapi Anda lihat nggak, ada yang masih pegang sahamnya, setiap tahun mereka masih bagi dividen gitu. So teman-teman jangan berpikir kalau saham itu turun berarti perusahaan itu jelek, belum tentu. Ada saham-saham seperti itu walaupun nilainya tidak mengalami kenaikan atau bahkan turun cenderung ya, tetapi tiap tahun dia bagi dividen. Ya, sebaliknya ada juga loh perusahaan yang murah tapi dia tetap bagi dividen.
gitu. Kenapa di market itu multi? Karena banyak orang pun dengan kepentingan. Ada orang yang melihat, wah kinerjanya seperti apa. Ada orang yang melihat trennya seperti apa. Ada yang orang melihat utangnya seperti apa. Termasuk ada orang lihat manajemennya seperti apa. Nah, jadi Iya, untuk iya, Anda bisa melihat satu saham itu banyak hal yang harus Anda pikirkan. Jadi jangan hanya melihat dari sisi apalagi nih, wah namanya terkenal, pasti keren, pasti bagus. Anda beli. Belum tentu bagus. hmm, The way hmm, thinking of investor tuh banyak harus dipikirkan. Dalam arti apa? Bibit bebet bobotnya. Gitu. Ini bergerak gimana, ke depannya bagaimana, dia against gak dengan pemerintah punya aturan segala macam. Nah, semua itu bisa berpengaruh. iya, Gitu. Jadi satu hal yang harus saya sampaikan, investasi di pasar modal ini bukan investasi yang main-main. Jadi mindsetnya pun teman-teman juga harus serius. Ya, hilangin tuh istilah-istilah main saham karena nggak bisa ini main-main. Anda benar-benar beli perusahaan ini beli serius. iya, Anda lihat dulu siapa perusahaannya. Ya, jadi jangan hanya ikutin tren orang lagi rame. Oh, berapa tahun lalu ada perusahaan startup yang IPO di bursa terkenal segala macam. Anda ikut beli berharap cuma sebulan 2 bulan Anda bisa untung besar. Ya ternyata strateginya salah. Jadi hindarilah seperti itu. iya, You are going for investment itu bukan main-main. Dana ini menyangkut dengan dana yang Anda persiapkan, yang Anda kerja capek-capek, masa ibaratnya hilang dengan konyol gitu ya. Saya nggak bilang hilang, tetapi jangan sampai dana itu justru kalah di pasar gara-gara Anda harus menjual dengan harga yang lebih murah daripada harga pembeliannya. Saya rasa iya, seperti itu, Pak William. iya, 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 iya. Wah, banyak banget nih Pak. Dari tadi kita udah ngobrolin banyak hal. Yang pertama tadi tentang ARB ya, sentimen ARB 15%. Setelah itu kita lanjut lagi ke sektoralnya, and then kita juga ngomongin tentang sentimen yang ada di market ya, gimana soal pemilu, market kenapa slow, market kenapa sideways, cycle-nya gimana. Terus tadi Pak Marco juga sempat kasih tips-tips buat para investor yang baru join di pasar modal. Ingat, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang gitu ya. Dan ngomongin soal market maker juga, ya market maker itu ada sebenarnya karena retail ya, karena basically ada gula ada semut. Mungkin retailnya sendiri yang suka dengan pergerakan yang terlalu volatile seperti itu ya, sampai mungkin iya mereka lebih suka gitu, lebih bergairah lah, karena mungkin mindsetnya adalah main bukan invest ya. Main pasti pengennya fun kan, dibandingkan kalau invest gitu. Dan main bisa juga terjebak dalam pola-pola yang sebetulnya menghanguskan dan merugikan kita, karena kita pola pikirnya adalah main gitu ya. Ya, oke.